Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh dunia ini adalah sinar burung belaka. Tak ada. Oh, hari ini kaya, punya sawit 20 hektar, punya rumah yang bertingkat, bukunya ada di pasar. Betul, itu keinginan kita dunia. Siapa mau tak memenuhi dunia yang bahagia? Tapi jangan sampai dengan kehidupan dunia ini yang Allah berikan kepada kita terlena kita. Asik kita dengan dunia ini, saking asiknya menganggap dunia ini terlalu di atas dunia saja, sehingga disitulah kita kadang lalai dan lupa melaksanakan ibadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala rahmatana wa lillahi hamdu khairan ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah ahmaduhu 'ala ni'mihi al-jamah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wal qur'ani imama yaumal qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika bisyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Al-Ghufran, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan kepada Bapak Ketua Masjid Al-Ghufran, seterusnya kepada jajarannya, seterusnya yang kami hormati kemuliaan kepada kawan-kawan ustaz-ustaz yang pada subuh hari ini hadir Sekum Hikmi Kabupaten Bengkulu, itu adalah Ustaz Doni Putih. Seterusnya datang juga Al-Mukarram Ustaz Usman dan guru-guru yang lainnya. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah bagi sekalian atau ucapan di atas dunia ini adalah ucapan kata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai detik saat hari ini Bapak Ibu dan sekalian, di hari Sabtu pertama di bulan Jumadil pagi ini kita masuk Jumadil awal atau Jumadil akhir? Bulan apa ini Bu? Bulan Hijriah. Jumadil akhir.
Sekarang sudah masuk tanggal 3 Jumadil Akhir Bapak Ibu dan sekalian. Berarti kurang lebih 87 hari yang akan datang kita akan masuk bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita sudah masuk pada tanggal 16 Desember. Berarti kurang lebih 2 minggu yang akan datang Bapak Ibu dan sekalian akan berakhirlah tahun 2023 dan kita akan masuk nanti tahun 2024. Begitulah perputaran waktu hari demi hari waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan perputaran waktu sampai di hari ini kita semuanya selalu Allah istiqomahkan hati kita sehingga kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam Rasulullah sudah sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila kita sudah mendapatkan syafaatnya dan juga nanti ketika kita kembali kepada Allah, hari ini kita duduk bersyukur di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita semuanya bertemu dan juga berkumpul di tangan-tangan surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, ayat dan bunda jamaah salat subuh majelis fardhu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami sampaikan tausiah atau pengajian kita pada subuh kali ini adalah kami ambil dalam sebuah kitab. Ini nama kitabnya adalah Sayyidul Ibad. Artinya Sayyidul adalah nasihat-nasihat ibad adalah kepada hamba-hamba. Yang mana kitab ini digarap oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bagi Rasulullah SAW dalam kitab itu adalah ada 4 golongan nanti manusia yang akan celaka dunia sampai di akhirat nanti. Berapa Bu? Ada 4 golongan nanti manusia yang termasuk celaka, rugi dunia, dia merugi apalagi di akhirat yang Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan kita nanti ketika kami sampaikan yang 4 golongan celaka ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk Bapak Ibu dan sekalian. Kenapa? Karena doa kita sejak selesai sholat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah setiap doa kita. Yang intinya apapun yang kita niatkan, yang kita masukkan bahagia, gaya senang dunia ini betul. Tapi intinya bagaimana kita nanti mendapatkan kehidupan dunia ini semata-mata adalah kebahagiaan itu betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho apa yang telah kita kerjakan, usahakan, insya Allah nanti kembali ke akhirat kita akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang bermaksud syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tanda-tanda orang yang akan celaka nanti dunia sampai akhirat adalah seseorang yang melupakan kesalahannya masa yang telah lalu, sementara setiap apa yang kita lakukan dicatat dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, jangan kita merasa diri kita ini merasa orang yang baik, orang yang tak pernah salah. Kita sudah sering mendengarkan, apalagi kita manusia sadar, tak ada kita manusia yang tidak bersalah. Karena kita dengarkan pepatah, tidak ada ranting tidak ada gading yang tak letak, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kalau Allah tidak ada tuyul yang tidak botak. Itu apa? Maksudnya apa? Kita manusia ini tak ada yang tak bersalah. Selagi kita namanya manusia, tentu kita punya salah dan dosa. Maka ini salah satu nasihat pelajaran buat kita. Jangan kita di atas merasa kita orang yang tak pernah salah. Kadang ada manusia ini Bapak Ibu sekalian merasa dia hebat, merasa dia orang yang tak pernah salah. Kenapa? Hari ini ada antara satu dengan yang dua, antara A dengan yang B bermasalah. Kenapa belum selesai permasalahannya? Jawabannya
Itu sampai sekarang masalahnya. Ada orang masalah yang A salah anaknya, yang B salah, jadi akhirnya berkelahi. Dikumpulkan orang tuanya, ditanya apa yang salah anak. Dia tadi yang mengumpul dulu, yang ditanya tak ada dia ini. Dikumpulnya kepada saya balas. Akhirnya apa? Sudah lama tak juga pernah selesai. Kenapa? Karena di antara satu dua tadi tidak ada yang mengambil kesalahan. Tapi cobalah ketika yang satu ini betul ya. Tadi saya yang pertama mengumpulnya ya, tapi saya takut karena datang orang tuanya marah nanti. Insya Allah kalau sudah jujur seseorang antara satu dua disampaikan kepada ayahnya yang kedua tadi, insya Allah permasalahan itu akan selesai. Maka di sini dalam kehidupan kita dunia ini ayat dan bunda sekalian, jangan sampai dalam dunia ini Allah berikan kita kehidupan merasa kita orang yang terlalu baik, orang yang tak pernah salah. Kita mesti itu ingin baik. Tak ada kita bisa yang tidak ingin baik, tapi jangan merasa lebih baik. Itu saja. Tentu kita ini orang yang baik. Kalau baik kita lakukan, timbul rasa hati kita menjadi orang yang senang. Ketika kita bantu orang baik yang kita lakukan, tapi jangan ada terisi dalam hati kita ini kita terlalu merasa orang yang baik sehingga ada orang merasa kita tak pernah baik. Kita manusia ini sering merasa diri kita tak pernah salah, tapi kadang kita sering merasa orang itu yang terlalu bersalah. Jadi kita manusia ini merasa kita orang yang baiknya, merasa kita orang yang sudah berbuat ketaatan kepada Allah, dan sehingga kadang merasa kita orang di antara kita di samping kita itu merasa orang yang terlalu bersalah, sehingga kita tahu salah orang lain, tapi sering kita lupa akan kesalahan diri kita sendiri. Bapak Ibu manusia. Maka ini yang pertama, jangan sampai ada dalam diri kita ini merasa kita orang yang tak pernah salah. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kata Allah. Apa disebut? Mohon ampun kepada Allah. Dan sesungguhnya ketika kita mengampun kepada Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, orang yang betul-betul tahu sadar kesalahannya dan dia bertobat mengampun kepada Allah, maka nanti Allah sediakan itu surga. Tak ada lagi balasan ketika orang yang tahu kesalahannya dan ketika dia tahu kesalahannya dia bertobat mengampun dia kepada Allah, maka nanti Allah sediakan surga dan u'iddat lil muttaqin, dan surga ini disediakan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita salah kepada manusia, apa yang harus kita lakukan? Tentulah kita sering memaafkan atau mohon maaf kepada seorang. Tak ada lagi jalannya. Oh, saya sudah berbuat salah kepada saya. Bagaimana saya ingin minta dimaafkan kesalahan saya? Maka ada harus maaf. Tidak ada lagi jalannya. Sesalah-salahnya kita manusia minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, tapi dia tidak mau memaafkan. Hutang kita kepada manusia sudah selesai. Kalau urusan kita sama Allah, Allah Maha tahu. Tidak mau dia, Ustaz, saya sudah minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Kalau kita sudah meminta maaf kepada seorang yang kita sudah berbuat salah, tak mau dia disalahkan. Jangan kita disalahkan, barulah kita ketika salah kita kepada Allah, maka bertobat mengampuni kita. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Sebesar-besarnya dosa dan kesalahan kita, ketika kita betul-betul bertaubat, sadar akan kesalahan kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi kita menasihatkan kita tak mau pula memaafkan orang. Di sinilah kadang merasa kita tadi merasa sombong tadi, merasa kita tak pernah salah kepada orang, sehingga orang-orang minta maaf kepada kita, kita tak juga mau memaafkan. Subhanallah, Ustaz, maafkanlah, sakit hati awak dengan Ustaz. Betul, sakit rasanya hati ini, tapi ketika kita maafkan kesalahan seseorang, maka itu luar biasa derajat yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita sadar kesalahan kita,
bertaubat kita kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu taubat kepada kita, ayah dan ibu yang muslimin. Maka ini yang pertama, sadarkan diri kita dalam hidup dunia ini. Kita masih tak luput dari dosa dan kesalahan tadi, Pak. Maka jangan merasa kita orang yang tak pernah salah. Banyak dosa-dosa kita, Pak. Kadang-kadang tak sadar kita, tangan ini kadang pernah mengambil hak orang lain. Kadang-kadang mata ini sering melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mulut ini, Pak, sering kadang mengejek, menghina, mencaci. Maka ketika kita masih Allah berikan salah satu kehidupan dunia ini, hidup ini, Pak, apa kita selalu berbanyak. Ketika mulut ini masih bisa bergerak, maka salah satu yang kita perbanyak adalah hendaklah kita bertaubat dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim. Selesai sholat kita sambil beristighfar mengampun kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dalam sebuah riwayat hadis mengatakan dia beristighfar sehari semalam sampai 70 kali, sampai ke 100 kali. Itu Rasulullah. Kita di manusia, kalau kita pikir-pikir, Pak, mulai dari pagi ini nanti sampai malam, sudah berapakah dosa dan kesalahan yang sedang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Memang orang tak tahu Pak kesalahan yang kita lakukan, tapi kan kita Allah Maha melihat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dan sebagainya, Allah Maha melihat, Pak. Oh, saya tadi berbuat ini. Memang manusia tak tahu, Pak. Tapi Allah, apapun setiap yang kita kerjakan, baik atau buruknya, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui setiap apa saja yang kita kerjakan. Maka ketika kita, salah satu bagaimana cara menghindarkan dosa dan kemaksiatan, sadarkan diri kita setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Allah selalu mengawasi kita. Allah melihat kita. Memang tetangga kita tak tahu yang kita lakukan. Kita suami istri kadang tak tahu juga apa yang kita lakukan. Sudah keluar dari rumah nanti pergi kita bekerja, ada dosa yang kita lakukan, tak tahu istri kita apa. Tapi setiap apa yang kita lakukan hari demi hari, Allah selalu mengawasi kita, Bapak Ibu sekalian. Maka ini mari segera kita, ketika kita salah dan sadar, jangan kita tak mengakui kesalahan kita, dan jangan kita tak mau bertaubat dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyaklah segera bertaubat, diiringi dengan berbanyak berzikir kepada Allah, membayangkan dosa-dosa kita. Apalagi hari ini kita masuk di akhir tahun 2023, Bapak Ibu yang sekalian. Coba kita bayangkan, Pak, dosa-dosa yang telah lalu. Karena tadi salah satu orang adalah orang yang melupakan dosa-dosa masa yang telah lalu. Jangan 20 lalu, tahun yang lalu, Pak. Jangan 10. Dari tahun 2003 ini, Pak. Mulai Januari ke sekarang dah masuk Desember, tinggal 15 hari yang akan berakhir bulan. Sudah berapakah dosa-dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah betul menjaga perintah-perintah Allah? Sholat yang 5 waktu sudah betullah kita jaga melaksanakan ibadah kita kepada Allah? Atau sebaliknya, apakah kita tahun ini kita masih melalaikan apalagi meninggalkan perintah-perintah Allah? Maka ketika kita bayangkan dosa-dosa dan kesalahan kita telah berlalu, maka kesempatan hari ini masih Allah berikan, Pak. Allah masih hidupkan kita, ayah dan ibu dan sekalian. Tak ada kita yang bisa menjamin untuk hidup kita yang akan datang. Seandainya nanti pulang kita dari Masjid Al-Ghufran ini, Pak, nyampe di rumah tiba-tiba sakit kepala, tak lama kemudian tambah rasa sakit, dibawa ke rumah sakit, toh sudah datang ada kematian, kita tak tahu, Pak. Karena kematian itu jangan kita takutkan, karena kematian itu pasti akan datang kepada diri kita masing-masing. Maka ketika hari ini masih Allah berikan kita nikmat sampai di pertengahan Desember ini, Bapak Ibu sekalian, dan sudah masuk bulan Jumadil Awal, maka mari selalulah kita yang harus kita kenang adalah jangan kita kenang
harta-harta yang banyak yang kita hari ini kita pergunakan Pak, tapi selalulah kita membayangkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan bersegeralah kita bertobat dan berampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dari jamaah salat subuh Haji Al-Ghufran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan nanti orang yang akan celaka dunia sampai akhirat nanti adalah seseorang yang menyebut-nyebutkan kebaikannya, sementara kebaikannya itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus hati-hati kita Pak. Kita sudah berbuat baik, kita sudah taat kepada Allah, tapi jangan ada terbisik dalam hati kita ini ketika kita berbuat sesuatu kebaikan ingin mengharapkan sanjungan dari orang lain. Karena setan itu akan pernah berhenti dia menggoda awak. Awak rasanya kini sudah setiap sore pagi Sabtu datang ke Al-Ghufran mendengarkan pengajian. Sudah kita setiap waktu sholat berjamaah ke masjid kita ini merasa tenang kita. Ada orang nampak di jalan atau di depan rumah. Itulah. Ibu pun pernah nampak datang ke masjid kita. Nah tu apa? Pernah aku pujuk. Awak dah boleh kalau masuk dan anaknya datang ke masjid. Timbul rasa kita orang yang baik. Ibadah kita merasa kita orang yang sudah taat sebetul-betulnya. Maka kadang ingin kita ketika yang kita berikan kepada seorang, maka merasa kita ingin dibilang, oh apa orang ini betul sholatnya luar biasa. Jangan sampai kita berkonsentrasi mengharapkan sanjungan dari orang lain yang kita butuhkan. Umpamanya kita berinfak di Al-Ghufran ini, Pak, ya saya berinfak di Al-Ghufran berapa 2 juta. Nanti tolong disampaikan, boleh. Berbuat baik itu boleh secara terang-terang bersembunyi. Kalau ini disampaikan apa tujuan? Biar nanti yang lainnya menyemangati jamaah-jamaah yang lain. Bukan ada yang menyesal, oh ada Pak Haji itu setiap bulan 10 juta, 2 juta dia berinfak. Bukan itu, tapi dia ingin disampaikan memotivasi untuk jamaah lain. Mari kita bersama-sama untuk berinfak bersama. Tapi jangan sampai ketika ada tulis bulan dan Pak tolong tulis ya awak berinfak lebih pun 5 juta. Aku datang Pak tampak tu nama siapa yang berinfak itu. Apa intinya? Setiap kita berbuat kebaikan, sandarilah semata-mata mengharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan di situ dia datang menguji kita, tak bisa dari samping. Dari samping kanan, tak bisa dari belakang, dari muka. Bagaimana kita ini manusia ini Pak, ketika ingin berbuat baik, ingin kita disebut-sebut, itulah namanya setan yang paling bodoh kita. Maka jangan sampai kita ini ketika kita berbuat baik, yakinlah kita sudah banyak menyampaikan dengan ustaz-ustaz yang sedang kita mendengarkan. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebidang biji zarah saja, yang tadi maksud sekalian Allah nanti akan lihat balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat dosa kemaksiatan sebiji zarah saja ibaratnya Pak, nanti Allah akan lihatkan. Jangan kita risau. Hari ini kita sudah berbuat baik, belum tampak balasan sebelumnya betul. Tapi yakin yang kita nanti dilihat tak akan bisa lagi tertutup lagi. Yakinlah setiap apa yang kita lakukan pasti akan Allah lihatkan balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surah Al-Isra ayat 1. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan siapa yang berbuat keburukan dosa, keburukan itu juga akan kembali kepada diri sendiri. Jadi jangan kita sehingga berbuat sesuatu mengharapkan balasan dari orang lain. Yakin setiap apa yang kita kerjakan hari ini, saya melangkah dari rumah ke rumah pagi ini, insya Allah sudah dicatat. Jangan kita risau lagi.
Ketika nanti dipandang manusia, merasa kita bangga apa yang telah kita kerjakan, padahal itu nanti akan menjelekkan menjatuhkan kita nanti ayat dari manusia dia. Tapi ketika kita sadar setiap apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang inilah amal yang akan kita dapatkan nanti pada yaumul qiyamah ayat ini. Maka ini yang kedua, jangan kita menyebut-nyebutkan kebaikan kita kepada orang lain. Apa saja yang kita beri. Oh, apalagi berinfak, hadis menyatakan ketika memberi tangan kanan jangan sampai tangan tahu tangan kiri itu. Intinya apa? Disinilah kita di manusia. Kalau sudah disanjung oleh orang lain, di situ datang merasa kita orang yang hebat, merasa kita orang yang sudah berbuat baik, karena kita sudah merasa sudah banyak berinfak, bersedekah, sementara apa yang kita kerjakan hari ini tidak tahu kita apa, belum tahu kita apa di mana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran buat kita. Berbuat baiklah kita, berinfak memang perintah Allah. Selagi masih Allah berikan kita rezeki, infakkanlah sebagai rezeki kita. Boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Intinya setiap apa yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari bunda jamaah salat subuh adalah gufran yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang yang akan celaka nanti dunia sampai akhirat adalah seseorang yang memandang dunia di atas. Apa maksudnya? Terlalu cinta dia kepada dunia ini, Pak. Saking cintanya dia kadang tak bisa lagi sempat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik dia, asik dengan pekerjaannya, asik dengan urusannya. Sementara dunia ini kita sudah tahu, Pak. Tak ada kita hari ini kita masih bisa duduk bersama di masjid ini, Pak. Masih bisa mata melihat, telinga mendengar, tangan bisa bergerak. Yakinlah akhir kehidupan kita nanti yang namanya dunia ini pasti akan kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kita tinggalkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh dunia ini adalah sinar burung belaka. Tak ada. Oh, hari ini kaya, punya sawit 20 hektar, punya rumah yang bertingkat, bukunya ada di pasar. Betul, itu keinginan kita dunia. Siapa mau tak mau hidup dunia yang bahagia? Tapi jangan sampai dengan kehidupan dunia ini yang Allah berikan kepada kita terlena kita. Asik kita dengan dunia ini, saking asiknya menganggap dunia ini terlalu di atas dunia saja, sehingga disitulah kita kadang lalai dan lupa melaksanakan ibadah kepada Allah. Sementara Rasulullah ingatkan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatu lil kafirin. Kalau orang-orang beriman ibarat dunia ini seperti penjara. Awak lah sunnah, rumah, gudang, mobil ada, mau kemana bisa kita. Tapi rasanya dunia ini ibarat penjara. Senang-senangnya kita dunia ini, bahagia-bahagianya, rupanya dunia ini hanya tempat kita sementara. Coba kita ibaratkan sebuah burung dalam sangkar, Pak. Sangkarnya cantik, bagus, dikasih makan, dikasih minum, enak, Pak. Tapi rupanya tak bahagia. Kenapa? Karena suatu saat dia akan merasakan kebahagiaan itu, bagaimana dia keluar dari dalam sangkar tersebut. Beginilah kalau orang yang beriman, bagaimana dia hidup dunia ini Allah berikan kepadanya. Oh, kaya itu keinginan kita, Pak. Bahagia itu keinginan kita. Dunia ini Allah berikan memang tempat kita untuk beribadah, untuk bekerja, berusaha. Tapi jangan sampai dengan pekerjaan usaha yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak hari ini manusia, Pak. Oh, untuk bangun jangan kadang tak tidur dia dalam satu malam. Pergi dibayangkan besok pagi ingin berusaha berdagang, kadang-kadang sudah disiapkan jualannya, dagangnya, jam 5 pagi sudah berangkat ke pasar, Pak. Apa tujuannya? Mencari kehidupan dunia, betul. Tapi
Bisa dia mengantuknya semalam suntuk, tapi ketika terdengar suara azan dan kumandang tak bisa dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Tak bisa dia. Tapi kalau untuk berusaha buat dia tak tahu ada waktu, rupanya jam 5 pagi, rupanya jam 7 pagi, tak terasa. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan dunia ini mengabdi ke atas. Tak ada kita manusia ini Pak, sehebat-hebatnya dari kami sampaikan, dunia ini hanya sesaat. Tak ada kata kekal abadi. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia adalah tempat kita untuk meninggalkan. Selagi kita tinggal dunia ini, kerjalah, berusaha boleh, tapi jangan sampai, apalagi sholat ini Pak, kita yang laki-laki berusahalah kita berjamaah di masjid. Sholat ini waktu tak lama waktunya Pak. Sholat subuh berjamaah di pagi ini, suatu ini paling lama kita di situ 1 jam Pak. Nyampe kita nanti jam 5 tadi. Sholat kita berjamaah dengan tausiah nanti sampai jam 6 pulang kita. Berapa jam lagi kita memikirkan untuk akhirat kita lagi Pak. Tak lama. Padahal kita duduk hari ini Pak, walaupun mata mengantuk, insya Allah setiap apa yang kita lakukan hari ini menjadi masuk amal ibadah buat kita. Duduk kita di masjid mendengarkan pengajian, sholat subuh kita berjamaah, masya Allah, luar biasa Pak. Tadi kita ada sholat masjid, sholat kita sunat dan sunat masjid, ditambah lagi dengan sholat sunat fajarnya, masya Allah. Banyak keutamaan yang kita dapatkan. Apa harapan kita? Maka ada saya mengatakan, "Iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kalau kita hari ini berpikir, berusaha, kita bekerja kita dunia, memang seolah-olah kita akan lama hidup. Kenapa Pak tanam sawit ini memikirkan yang tahun yang akan datang, Ustaz? Mudah-mudahan ini awal semakin sukses, semakin bahagia, betul. Kalau usaha hari untuk dunia Pak bekerja memang seolah-olah lama gitu. Wa amal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Kenapa hari ini kita ada sholat subuh dan masjid? Karena awak tahu Pak, awak akan meninggalkan dunia ini, kita akan kembali kepada Allah. Harapan kita ketika datang kematian itu, mudah-mudahan kita betul dalam keadaan taat dan beriman kepada Allah. Kalau kita pikirkan akhirat, kalau dunia kita hari ini kerja, merasakan untuk pikirkan untuk akan datang, lama rasanya hidup. Banyak keinginan kita, ingin bangun rumah lah, ingin beli inilah, ingin tanam ini, betul. Itu kalau kita untuk berusaha. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa Allah larang. Tapi ayat ini katakan di balik kita dunia ini Allah berikan, jangan sampai kita lalaikan perintah-perintah Allah dunia ini. Bekerjalah kita. Sudah waktu sudah ditentukan hari ini. Subuh jam 5 kurang 10 sudah azan. Nanti zuhur jam 12 lewat 16 menit atau lewat 15 menit sudah ditentukan. Tinggal kita saja. 5 waktu sudah ditentukan waktunya. Sudah tahu kita. Jadi bagaimana ketika sesibuk-sibuknya kita dunia ini Pak, ketika datang panggilan Allah, tinggalkanlah urusan kita dunia dan laksanakanlah ibadah kepada Allah. Selesai kita ibadah, sambung lagi. Apa urusan awak yang selesai tadi? Oh, awak sudah berbojo Ustaz, lalu selesai, lanjutkan. Tapi di sinilah makanan kita. Manusia ini ketika diundang oleh manusia tak datang, merasa kecewa dan malu kita. So kan awak kadang yang butuh, apalagi yang mengundang bapaknya pengurus masjid. Awak ada topik kita enggak, topik itu pasti diundang hari-harinya. Aduh halangan awak, halangnya sakit, tapi besok bertemu dengan bapak ketuanya, Pak malu sama Pak di situ. Nah, potakan ada undang, tak sempat datang. Pak nanti tiba-tiba sakit kepala, tolong jalan. Merasa gelisah kita Pak, malu kita dengan manusia. Tapi kadang ketika kita diundang oleh Allah, hayya 'alas shalah, dipanggil kita adalah jamaah azim.
juga kita hiraukan. Ada tak rasa gelisah hati kita ini Pak? Ketika diundang oleh Allah tak sempat kita datang Pak. Tapi ketika diundang oleh manusia merasa gelisah dan malu kita Bapak Ibu manusia ini. Maka oleh sebab itu yang kita gini Pak, jangan kita menganggap dunia ini di atas. Maksudnya apa? Jangan kita sibuk dengan dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan Pak. Kita butuh harta, kita butuh pekerjaan betul, tapi jangan sampai dengan harta pekerjaan itu melalaikan kita untuk mendekatkan diri kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang indah yang masuk subuh yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keempat golongan manusia yang akan celaka dunia dan akhirat adalah seseorang yang menganggap dunia akhirat itu di bawah. Kalimat dunia itu di atas, sibuk dengan dunia. Yang terakhirnya kebalikannya, orang yang menganggap dunia akhirat itu akan ke bawah, melupakan akhirat. Tak dia yakin pada hari kiamat, pada kita semuanya Pak akan mendapatkan nanti, akan bertemu pada hari kiamat. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita sering berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena tempat kita bukan dunia ini, tempat kita nanti adalah pada hari kiamat yang kekal abadi. Khalidina fiha abada. Akhirat itu kekal abadi. Tak ada orang ketika sudah nanti kita meninggal dunia, harap kita balik ke dunia lagi Pak. Dimasukkan ke dalam kubur. Ketika nanti datang masa pada hari kiamat, dibangkitkan kita kembali. Ditanya yang situ akan bisa. Maka lah katakan Allah dua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah setiap diri kita ini. Apa yang kita hendak melaksanakan, persiapkanlah bekal kita untuk menuju alam yang kekal abadi akhirat, pulang kampung yang sebenarnya Pak. Besok kurang lebih 3 bulan lagi kita puasa, sebulan kita puasa Pak. 2 minggu seminggu yang lebar kita akan pulang kampung terus kita masing-masing. Tapi itu pulang kampung sesaat Pak. Paling-paling 2 minggu di rumah, apalagi besok ikut sekolah pulang kampung. Itu bukan pulang kampung sebenarnya Pak. Seminggu kita di kampung, kita balik ke rantau lagi, berusaha bekerja kita lagi. Tapi nanti ketika pulang kampung akhirat itulah tempat kita yang sesuai dengan Allah. Tak bisa lagi kembali Pak. Maka ketika kita kembali pada hari kiamat, 2 tujuan kita. Pertama masuk surga, yang kedua masuk neraka. Kalau keinginan kita tentu ingin masuk surga dengan Allah Pak. Tapi di antara 2 ini tak bisa lagi Pak. Kalau banyak amal ibadahnya, insyaallah ridho dan surga Allah yang akan kita dapatkan. Tapi ketika dosa yang kita lakukan dunia ini, maka tentulah kita akan masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang indah yang masuk sebelum neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mari melalui dosia singkat yang kami sampaikan dan kembali, mari jangan sampai kita termasuk nanti orang yang merugi Pak. Tak ada kita yang mau merugi Pak. Nabi Adam Pak, satu dosa dan kesalahannya dia tidak bertobat dan mengampun kepada Allah. Dosanya satu, Nabi Adam itu keluarkan dari surga karena memakan suatu buah yang dilarang oleh Allah. Kita ini manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan, tapi yang pertama karena inilah kita melupakan dosa-dosa kita telah lalu, sehingga setiap amal kita itu dicatat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita hindarkan Pak. Ketika kita ingin berbuat baik, jangan kita mengharapkan sanjungan dari orang lain. Yakinlah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya pasti Allah akan balasannya kepada kita. Yang ketiga, mari selagi dunia ini masih Allah berikan kepada kita, bekerjalah, berusahalah kita sekemampuan kita. Tapi jangan sampai dengan pekerjaan ini membuat kita lalai atau meninggalkan perintah tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan kita melupakan hari akhirat, karena semuanya kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Ayat ini sekali. Yauma yaqumun nasu kal
kekuasaan Allah. Sudah berapa banyak kita dengarkan orang yang meninggal, Pak? Apalagi sudah hari kiamat, Pak? Apa yang akan kita persiapkan nanti? Kemana kita akan lari, Pak? Ketika hari ini hujan lebat, petir yang banyak, mungkin bisa kita masih berlindung di rumah kita, Pak. Tapi ketika sudah ada hari kiamat, kemana kita akan kembali? Gunung akan hancur, maka disitulah Allah yang fa'amma sakulat mawazinuh. Siapa yang berat timbang kebaikannya, fa'amma sakulat fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan kembali ke tempat yang mulia oleh Allah, itu surga Allah. Jadi intinya, bagaimana dunia ini Allah berikan kita usaha pekerjaan, beramal kita berbuat baik selalu Bapak Ibu sekalian, karena inilah nantinya akan kita bawa kepada Allah Subhanahu. Fa amma man saqulat mawazinuh, dan apabila siapa yang ringan timbang kebaikannya, banyak dosa kesalahannya, fa ummuha, maka mereka akan masukkan ke dalam neraka Allah. Wa ma adraka ma hiya, bertanya waktu surga, apa neraka Allah itu ya Allah? Namun itu neraka yang sangat panas. Tak tahu waktu surga masuk neraka itu. Ditengoklah sekarang tanda-tanda hari kiamat itu, salah satu itu Gunung Merapi sudah keluar di area muslimin, banyak hancur-hancur, gunung-gunung sudah banjir, sudah banyak musibah. Itu baru kecil Allah akan berikan tanda-tanda datang hari kiamat itu. Jadi bagaimana dalam hidup dunia ini Allah berikan kepada kita, bekerjalah kita, berusahalah kita, dan berusaha kita berbuat kebaikan-kebaikan soleh, karena kita tak tahu amal mana nanti akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah detik kita ini, Pak, sebagai masih Allah berikan kita umur sampai saat hari ini, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah buatkan keimanan kita, Allah istiqomahkan hati kita, maka setiap apa yang kita kerjakan kita balas kebaikan-kebaikan, sehingga kita nanti ketika meninggalkan dunia ini, meninggalkan dalam keadaan beriman, dan kita harapkan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan nanti kembali kepada Allah mendapatkan ridhonya, berkumpul di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu hadirin, jemaah syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ingatkan kembali kepada diri kami sendiri dan juga kepada bapak, ayah, dan ibu sekalian yang menyampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita ingatkan kembali menjadi motivasi dalam kehidupan kita, Pak, yang benar datang dari Allah. Ketika ada ucapan kami yang salah, kita sudah dengan tempat kekurangan kami dan kesalahan kami mohon maaf dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha